Mari belajar politik untuk Indonesia yang lebih baik. Please subscribe, like, comment, and share YouTube saya. Teman-teman, kali ini saya ingin membahas suatu yang sedang ramai dibicarakan di media-media sosial, ya, termasuk juga terkirim dari berbagai WhatsApp group yang masuk ke WA saya dan juga ke HP saya. Informasi apa yang sedang ramai dibicarakan oleh orang di Indonesia saat ini? Ini adalah gagalnya pameran tunggal Yosuparto Suprapto yang bertajuk Kebangkitan Tanah untuk Kedaulatan Pangan, yang harusnya itu akan berlangsung di Galeri Nasional Indonesia pada 20 Desember 2024 hingga 19 Januari 2025. Galeri Nasional meminta maaf karena acara itu tertunda. Dan mengapa ini terjadi? Karena katanya antara sang pelukis Yosuprapto dengan sang kurator itu terdapat perbedaan pandangan. Sang pelukis menginginkan agar semua lukisan yang dia akan pamerkan, sejumlah 30 lukisan, itu harus dipamerkan semuanya. Sementara sang kurator mengatakan bahwa yang 5 lukisan kalau bisa itu dicabut atau tidak dipasang karena itu tidak sesuai dengan tajuk program lukisan tersebut. Ya. Lah, yang jadi persoalan, apakah memang kalau tidak sesuai dengan tajuk, itu harus diangkat dari pameran? Sebetulnya lukisan-lukisan apa saja yang ada pada 5 lukisan tersebut? Ternyata sudah beredar di media-media sosial bahwa lukisan itu semuanya terkait dengan lukisan seorang yang pernah menjadi penguasa di Republik Indonesia ini, yaitu Joko Widodo. Lukisannya macam-macam. Ada 5 yang akan dipajang, ya. Tapi kalaupun nanti saya berikan contoh lukisan-lukisan tersebut, mungkin ada 1 yang tidak layak saya masukkan. Kenapa? Karena itu memang kalau bisa tidak ditonton oleh anak-anak di bawah umur. Bukan apa-apa, karena ya akan berpengaruh lah kepada persoalan kedewasaan mereka. Nah, mengapa ini ramai? Karena Anda tahu reformasi di Republik ini udah berjalan cukup lama, lebih dari 26 tahun. Dan kita tahu ternyata apa yang disebut dengan pembredelan itu bahasa Belanda, bredel itu artinya melarang dan kemudian tidak boleh menayangkan atau tidak boleh diterbitkan. Ya. Ini biasanya terkait dengan pers. Ya. Saya beri contoh dulu ya. Pada era Orde Baru, tidak sedikit surat-surat kabar di Indonesia, termasuk surat kabar kampus UI Salemba, di mana tempat saya belajar, dan juga aktif di SKK UI Salemba tersebut, ya. Dan juga surat kabar umum. Sebut saja, ya, Harian Merdeka, Harian Terbit, Harian Pedoman, ya. Dan kemudian kalau kita lihat ya, di masa lalu tuh ada koran yang diterbitkan oleh wartawan senior yang termasuk salah satu yang saya kagumi, Muhtar Lubis, ya. Hariannya itu bernama Indonesia Raya. Indonesia Raya itu tidak terbit lagi sejak, seingat saya, 1972 ketika surat kabar itu memberitakan mengenai korupsi di Pertamina, era Ibnu Sutowo. Dan beberapa surat kabar seperti Kompas dan kemudian Sinar Harapan, ya, itu juga pernah mengalami pembredelan, ya. Kenapa? Karena berita-berita mereka dianggap terlalu berani, khususnya menjelang pemilu 82. Lagi-lagi ini
atas dasar ingatan saya, dan ini bisa kita lihat dari apakah data saya tersebut benar. Sinar Harapan itu juga pernah dibredel oleh pemerintah gara-gara dia menerbitkan apa yang disebut dengan anggaran pendapatan dan belanja negara 1 hari sebelum itu resmi diumumkan oleh pemerintah. Jadi, walaupun Anda itu punya informasi dan kemudian informasi itu sendiri sebetulnya berasal dari pemerintah, tapi kalau Anda menerbitkan berita tersebut sehari sebelum itu resmi disiarkan oleh Departemen Penerangan, itu berarti Anda melanggar hukum. Dan kenapa Sinar Harapan pada saat itu menerbitkan sehari sebelumnya? Karena Anda perlu tahu ya, Sinar Harapan itu adalah koran sore ya, atau harian petang. Kalau dia misalnya menerbitkannya itu pada hari di mana pemerintah memberikan informasi, itu tentunya dia kalah dengan surat kabar yang terbit di pagi hari, seperti Harian Kompas, Suara Karya, dan koran-koran lain seperti Merdeka, dan sebagainya. Jadi, kadang-kadang koran itu ingin menerbitkan sesuatu lebih awal, supaya pembacanya banyak. Ya. Nah, kata bredel, ya, ini juga banyak dilakukan dalam bidang kesenian. Ya. Saya beri contoh misalnya, di era Bung Karno, itu Bung Karno tidak suka anak-anak muda Indonesia itu mendengarkan lagu-lagu rock and roll, ya, atau lagu-lagu dulu yang dinyanyikan oleh Elvis Presley misalnya, atau yang kemudian menjadi terkenal, yaitu grup band The Beatles. Ya. Itu yang dianggap ini memberikan suatu pengaruh buruk bagi anak-anak muda Indonesia, karena musik gaya itu kemudian bertentangan lah dengan katanya si budaya Indonesia. Dan Kus Plus, ya, Kus Bersaudara, waktu itu Kus Bersaudara ya, itu karena dia itu menyanyikan lagu-lagu yang mirip dengan The Beatles, ya, akhirnya anggota grup tersebut masuk penjara untuk beberapa waktu karena dianggap menyiarkan lagi-lagi budaya yang terkait dengan budaya asing. Ya. Dan satu lagu yang Anda tahu ya, yang lahir dari penjara, itu judulnya Ke Jakarta. Jadi kalau Anda yang generasi muda sekarang, ya, baik itu generasi milenium atau generasi apapun ya, yang usianya itu boleh dikatakan belum lahir pada saat era Orde Baru yang lalu, ya, coba kalau Anda dengarkan lagu Ke Jakarta Aku Kan Kembali, ini bukan terkait dengan IKN ataupun Jakarta ya, tapi ini terkait dengan bahwa Kus Plus itu anggotanya pernah masuk penjara, dan begitu keluar dari penjara mereka akan bilang kita akan kembali ke Jakarta. Anda lihat aja, dengarkan aja syair-syair lagu Kus Plus di dalam Ke Jakarta tersebut ya. Nah, apalagi jenis pemberedelan pers pada saat itu ya. Mungkin adik-adik yang masih muda, adik-adik mahasiswa tidak tahu bahwa di era Orde Baru itu yang namanya huruf, ya, lagi-lagi huruf berbahasa berkarakter Cina, ya, itu tidak boleh dibaca oleh orang Indonesia kecuali koran Indonesia yang memang diterbitkan oleh, setahu saya, Badan Intelijen Negara, ya. Jadi hanya koran Indonesia saja yang kemudian beritanya dari redaksinya juga orang-orang Indonesia keturunan Tionghoa, dan itu beritanya juga apa yang sudah disensor oleh pemerintah ya, itulah yang kemudian boleh dibaca oleh sekumpulan orang-orang Tionghoa yang ada di Indonesia. Sementara kalau ada misalnya berita ataupun iklan di harian Time misalnya, itu kalau ada karakter Cinanya, itu langsung yang namanya Kejaksaan Agung itu menempeli halaman yang ada iklan berkarakter Cina itu dengan satu tinta hitam yang sangat tebal, lengket, dan nggak bisa dibuka. Nah, bagaimana dengan berkesenian ya? Tadi saya katakan tentang tadi lagu ya.
Di era Orde Baru, ya, itu yang namanya seniman, taruhlah saya katakan misalnya Mas W.S. Rendra. Ya. Mas Rendra itu dulu suka datang ke kampus UI, apalagi kalau tahun-tahun itu kampus UI itu sedang panas dengan demonstrasi mahasiswa. Sebagai mahasiswa yang masuk UI tahun 78, kami juga ngalamin, ya. Saya beri contoh misalnya, teman-teman angkatan 77, angkatan 78 itu pasti pernah mendengarkan puisi-puisi dari Mas Rendra di kampus UI Salemba, ya. Dan salah satu puisi yang dibacakan oleh Rendra dalam pertemuan mahasiswa 1977 itu adalah judulnya Pertemuan Mahasiswa. Dan karena yang namanya puisi itu dianggap memprovokasi gerakan mahasiswa, makanya bengkel teater Rendra yang berpusat di Ciganjur, kalau saya nggak salah ya, itu kemudian dilarang untuk melakukan pementasan teater. Ya, saya termasuk orang yang suka menonton teater Rendra ya. Seperti contoh ya, seperti di teater Taman Ismail Marzuki. Apakah itu di teater terbuka yang sekarang udah nggak ada ya, ataupun di teater tertutup ya. Dan salah satu yang saya tonton, saya beri contoh misalnya Sekda. Sekda Anda tahu kan, sekretaris daerah. Jadi kalau sampai di era reformasi itu yang namanya kepala daerah atau sekretaris daerah itu masih rame ya, karena memang dulu itu pun misalnya yang namanya kepala daerah itu juga boleh dikatakan berpolitik. Dan Sekda itu sebetulnya bukan Sekda dalam artian sekretaris daerah, tapi ini hanya suatu judul yang membicarakan tentang seorang penguasa. Endriantiano itu juga seorang teateris ya, dia juga memiliki teater koma ya. Itu juga tidak jarang pertunjukan mereka dilarang oleh aparat keamanan. Saya beri contoh ya, satu judul teater yang sangat terkenal pada saat itu, Sampai Engtai. Anda tahu, kalau Anda misalnya membaca tentang kisah itu, pasti Anda tahulah itu kisah dari negeri Cina. Ya. Sudah main misalnya di berbagai tempat, ya, di Jakarta juga main, ya, atau kemudian tapi tiba-tiba misalnya nggak boleh main di Medan, di stop di Jakarta. Dan yang lucu, teater koma juga tidak boleh melanglang buana ke Jepang untuk menampilkan kreasi teater mereka di negara tersebut ya. Aneh tapi nyata. Tapi itulah yang terjadi ya. Banyak juga tokoh-tokoh seniman yang juga kemudian dilarang untuk menampilkan karya-karya seni mereka ya. Kenapa? Karena di mata intelijen atau aparat keamanan Orde Baru, kalau ini tampil, wah ini bahaya nih. Bisa menciptakan instabilitas politik, ketidakstabilan keamanan. Jadi kata kuncinya itu adalah stabilitas keamanan dan stabilitas politik ya, atau menimbulkan satu peristiwa yang disebut misalnya subversi. Ya, ini yang bahasa-bahasa yang lazim digunakan oleh aparat keamanan Orde Baru ya. Dan Anda tahu ya, yang namanya Departemen Penerangan atau bagian penerangan ABRI pada saat itu yang menentukan kira-kira info apa atau berita apa yang boleh dibaca oleh aparat, yang boleh dibaca oleh rakyat. Ya. Seakan-akan rakyat itu adalah orang-orang yang bodoh, adalah orang-orang yang boleh dikatakan tidak perlu tahu tentang informasi tersebut ya, kecuali itu dibuat oleh Departemen Penerangan atau bagian dari penerangan ABRI. Ya. Dan ada juga yang suatu hal yang buat saya agak aneh ya. Kenapa? Teater ataupun puisi yang pada era Orde Baru itu banyak yang dilarang untuk ditampilkan di depan umum. Ternyata teman saya yang namanya Butet Kertarajasa itu pernah dilarang untuk melanjutkan monolog dia ya, yang juga bicara mengenai politik atau perkembangan politik pada saat itu ya, khususnya di era Presiden Jokowi. Aneh kan?
dia didatangi oleh polisi, kemudian diancam, pokoknya lu nggak boleh melanjutkan tampilan monolog ini ya di berbagai kota dan sebagainya. Kalau tidak, nanti Anda akan kami tangkap. Ya. Jadi apa yang terjadi di era reformasi ini sungguh-sungguh memprihatinkan. Dan sekarang seorang pelukis kemudian batal untuk menampilkan lukisan-lukisan mereka di Galeri Nasional Indonesia hanya gara-gara dari 30 lukisan yang akan ditampilkan atau dipamerkan, itu ada 5 lukisan yang lagi-lagi lukisannya itu mirip dengan wajah Joko Widodo. Ya. Ada misalnya ya, lukisan yang dia sedang mengangkat IKN, gitu kan? Ada yang misalnya dia sedang memberikan makan, ya, judulnya itu Makan Malam Bersama, gitu kan. Kemudian ada juga yang misalnya dia duduk di singgasana kursi kekuasaan dan kemudian ada panggung di belakangnya, yaitu tadi saya katakan ya, itu IKN ya, dan kemudian kakinya itu menginjak ada 2 kepala orang ya, dan saya juga nggak tahu siapa yang dimaksud oleh Yos Suprapto itu di dalam lukisannya beliau ya. Jadi apa yang saya ingin katakan ya, orang seni atau sastrawan atau seniman teater atau pemusik ya, dan mereka yang suka membaca puisi tidak memiliki satu kebebasan karena dianggap puisi-puisi mereka atau lagu-lagu mereka atau teater-teater yang mereka suguhkan di depan umum ini bisa membuat rakyat itu marah atau membuat stabilitas politik terganggu atau membuat orang-orang memberontak pada negara. Aneh. Maksud saya kenapa aneh ya? Kenapa orang kemudian tidak boleh berkesenian hanya gara-gara bisa menimbulkan instabilitas politik ataupun instabilitas keamanan. Jadi saya juga pernah memiliki suatu majalah mahasiswa namanya Politika. Dan di Politika tersebut saya waktu itu pernah mendapatkan satu tulisan yang sangat baik yang perlu diketahui oleh mahasiswa Indonesia pada tahun 70-an itu ya. Itu ditulis oleh Jenderal Abdul Haris Nasution tentang apa? Tentang dwi fungsi ABRI. Tulisannya cukup tebal ya, dan saya dapatkan langsung ke rumah beliau dan dikasih oleh ajudannya, dan Pak Nas katanya berpesan supaya ini dimuat penuh ya, dan kalau bisa dimuat, kalau nggak bisa sekali ya, bisa 2 kali penerbitan. Dalam 1 kali penerbitan saya, itu baru terbit setengah dari tulisan Pak Nas tersebut. Dan apa yang terjadi, entah gimana ceritanya bahwa itu cuma jurnal kampus ya. Besoknya itu setelah terbit, langsung yang namanya jurnal Politika di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Indonesia dilarang terbit lagi. Jadi ini yang buat saya aneh ya, tapi ya udah. Dan kemudian ada beberapa dosen juga bilang sama saya, Krar, itu nanti kalau ada yang nanya saya dibilang jangan dibilang bahasa ikut-ikutan ya. Tapi ada satu dosen yang tetap berani ya, tetap menjadi panutan saya, dan orang itu adalah Arbi Sanid yang kemudian katakan nggak usah khawatir Krar, pokoknya aman, paling ini cuma dilarang doang gitu kan. Jadi yang namanya dinding-dinding kampus UI pada saat dulu itu pun seakan-akan punya pendengar, punya alat pendengar atau yang kemudian menyerap suara-suara mahasiswa. Dan Anda juga tahu pada masa itu yang namanya pertemuan-pertemuan mahasiswa itu pada hari yang sama itu langsung sudah diperoleh informasinya oleh kalangan Intel. Ya. Jadi begitulah kehidupan pada masa Orde Baru. Nah, kemudian kalau kita lihat sekarang, masa kita udah masuk ke dalam suatu era yang tidak mungkin lagi yang namanya sebuah berita itu kemudian tidak boleh ditampilkan di surat kabar ataupun media sosial. Mengapa? Karena Anda tahu saat ini dengan adanya multimedia, termasuk misalnya handphone atau mobile phone, Anda bisa lihat
dalam satu masa yang sama, sebuah peristiwa itu bisa ditonton oleh banyak orang di seluruh dunia. Ya, Anda tahu beberapa teman-teman YouTuber itu banyak yang itu melakukan live event, ya, memberitakan suatu pada masa yang sama, tepat waktu peristiwa itu. Nah, jadi saya ingin mengingatkan pada teman-teman, kata bredel itu ternyata tidak berhenti pada persoalan pelarangan pemberitaan oleh surat kabar, tapi ternyata masih terus berlangsung kepada para seniman, ya, baik itu pelukis, baik itu pemusik, baik itu misalnya orang yang suka bikin puisi, atau orang yang suka bicara dalam sandiwara, ataupun monolog, ataupun dialog, itu sekarang sudah terjadi lagi pemberedelan. Pertanyaan saya, apakah Menteri Kebudayaan yang adalah teman baik saya, Fadlizon, ya, itu tahu persis apa yang terjadi? Dan apakah orang seperti Fadlizon yang juga sama-sama alumni UI, ya, itu kemudian juga punya suatu pandangan bahwa pameran lukisan itu harus dihentikan atau tidak boleh dilanjutkan? Kenapa? Karena setahu saya, teman yang namanya Fadlizon ini adalah orang yang sangat broad-minded, ya. Saya pernah ke tempat galeri dia di Sumatera Barat sana, ya. Kalau Anda pergi ke Bukit Tinggi, Anda pasti melalui satu jalan di mana dia punya galeri dan juga punya penginapan di situ. Dan Anda tahu galeri itu isinya apa? Keris, ya. Dia punya yang namanya keris dari seluruh wilayah Indonesia, ya. Dan buat saya, dia sebagai orang Minang kemudian ngumpulin keris, itu buat saya hebat. Jadi hebat bahwa dia itu adalah orang yang memang memahami yang namanya seluk-beluk keris, ya, dan juga seni, cara-cara pembuatan keris, dan sebagainya, dan sebagainya. Sekarang, mudah-mudahan Pak Prabowo juga bisa menonton berita-berita tentang adanya pelarangan orang untuk melakukan pameran lukisan. Cuma gara-gara ada 5 lukisan yang gambarnya mirip Jokowi. Pertanyaan saya, apakah kemudian sang kurator atau kemudian sang wakil Menteri Kebudayaan itu saking takutnya dengan kekuasaan yang pernah dimiliki oleh Jokowi, dan lalu juga kemudian ikut-ikut tidak berani membuka galeri nasional pameran tentang apa yang dilukis oleh Yos Suprapto yang datang dari Jogja, dan kemudian ingin menggambarkan bukan cuma kebangkitan tanah-tanah rakyat yang kemudian terkait dengan kekuasaannya, tapi juga penguasa itu sendiri yang kemudian menimbulkan bagaimana tanah-tanah rakyat itu atau rakyat tercerabut dari tanahnya gara-gara adanya kegiatan investasi, baik itu asing ataupun dalam negeri, ataukah perubahan tanah-tanah mereka yang tadinya dari tanah perkebunan menjadi tanah industri ataupun perumahan. Mudah-mudahan lagi-lagi berikan yang pendapat dari baik itu Presiden Prabowo ataupun teman saya Menteri Kebudayaan, karena kita ingin tahu apakah era pemberedelan, apakah era pencekalan terhadap seniman itu masih akan berlangsung di era Indonesia yang sudah modern ini. Berikan pendapat Anda.